Bisa jadi ada orang-orang yang selamat, tidak diazab oleh Allah sebab matanya, karena Allah kasih dia buta. Bisa jadi ada orang yang tidak diazab sebab dia punya telinga, karena Allah kasih dia tuli, jadi nggak ada dia dosa telinganya. Bisa jadi ada manusia-manusia yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mulutnya, karena mulutnya tidak bisa bicara. Bisa jadi ada orang-orang yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari tangannya, karena dia juga tidak punya tangan. Ada juga orang yang selamat dari perbuatan dosa kakinya. Kaki kita lihat, kita coba mengingat sedikit sambil saudara mendengar saya juga bicara. Kita mengingat kaki kita kemana saja kita melangkah. Lalu bagaimana kemudian sakratul maut itu datang begitu lama di kaki kita, karena memang kaki kita ini tidak bersih dari perbuatan dosa, sehingga perjalanan sakratul mautnya lama sekali. Tapi ada orang-orang yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kakinya, karena kakinya tidak punya. Tapi Masya Allah, ada satu lagi perangkat yang Allah ciptakan yang kita tidak mungkin selamat kecuali kita menyadari betul ayat ini. Yakni ternyata Allah meminta kesaksian dari kulit kita. Kulit, bayangkan, kulit. Siapa manusia di muka bumi ini yang terlahir tanpa kulit? Even dia nggak punya mata, dia punya kulit. Dia tidak punya telinga, dia punya kulit. Dia tidak punya mulut, dia punya kulit. Dia tidak punya kaki, punya tangan, dia punya kulit. Kulit ini ternyata dimintakan persaksian. Ya Allah ya Rabb. Kulit yang senantiasa kita mandikan, sekurang-kurangnya 1 hari 1 kali. Ketika kita masih kecil, masih muda, masih remaja, kesibukan tidak begitu berat, mungkin mandinya 2 kali. Yang kita jaga, yang kita lindungi dari duri, dari senjata tajam. Besok dia menjadi pengkhianat terbesar, menjadi pelapor terkejam, menjadi saksi terberat atas semua dosa-dosa kita. Di penghujung khutbah yang pertama ini, saya bacakan ayat ini, mudah-mudahan menjadi keinsyafan buat diri saya pribadi dan saudara-saudara semua, bahwa memang tidak ada satu jengkal pun dari kehidupan kita yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya share di Twitter di @yusuf_mansur, nasihat buat saya pribadi. Jika engkau masih berbuat maksiat, itu tandanya engkau tidak meyakini bahwa Allah itu Maha melihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yauma, dan pada satu hari, yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Ada satu hari diseret orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, diseret, bukan didorong-dorong, diseret. Maling gitu. Diseret ke neraka. Ya. Ketika kemudian mereka sudah mendatangi neraka, bersaksilah kepada mereka. Apanya yang bersaksi? Sam'uhum, pendengaran mereka. Terus wa absaruhum, dan penglihatan mereka. Ada satu lagi saudara-saudara semua, di surah Yasin kita sudah hafal, ya, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari di mana dikunci mulut kita, nanti yang bersaksi kaki dan tangan. Tapi ada orang-orang yang nggak punya mulut, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Tapi ternyata dia punya dosa dari hatinya, dan saksinya ikut mendengar. Siapa saksinya itu? Saksinya itu kulit. Gila nggak?
semuanya itu akan bersaksi. Wa juluduhum, yang satu lagi adalah kulit-kulit mereka, bima kanu ya'malu, atas apa yang sudah mereka lakukan. Lalu nanti kita ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, dan mereka nanti yang diseret ke neraka dan bersaksi kepada mereka itu, penglihatan, pendengaran dan kulitnya itu, mereka akan bertanya kepada kulit-kulit mereka. Wa qalu li juludihim, mereka akan bertanya kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa engkau bersaksi buat kami? Lalu kulit-kulit itu menjawab, qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai', yang membuat kami ini bicara adalah Allah yang sudah membuat yang lainnya itu juga bisa bicara. Kita fikir tidak ada saksi, ternyata kerikil jadi saksi, debu jadi saksi, angin jadi saksi, tembok jadi saksi. Tidak ada lagi sir buat Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan, anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Allah yang menurunkan Al-Quran adalah Allah yang mengetahui segala rahasia di langit dan di bumi. La ilaha illallah.